Hai Sobat Mandaya, kita ketemu lagi di Life Health Podcast bersama dengan saya Suraya Haq. Kali ini kita akan membahas seputar tiroid, di mana gejala yang paling umum ditemukan adanya benjolan di leher. Tentunya bersama dengan tim dokter Pusat Tiroid Mandaya Royal Hospital Puri. Kalau misalnya seseorang sudah merasakan ada benjolan, dok, apakah itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah tiroid? Harus dilihat ada beberapa organ tadi. Yang paling sering di antara itu adalah dua. Satu dari tiroid, yang kedua adalah di kelenjar getah bening. Itu yang paling banyak gitu loh. Kalau ada benjolan di tiroid, secara umum kita sebutkan sebagai nodul. Tumor atau nodul itu bisa berarti nodul jinak alias tumor jinak atau nodul ganas alias kanker. Jadi artinya kalau misalnya Dr. Alvita menemukan pasien, langkah pertama yang harus dilakukan ke dokter mana? Dari mulai dokter umum pun ya dok ya, sebenarnya kita sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik dasar kelenjar tiroid. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ultrasonografi yang paling basic. Oh, oke. Saya mau tanya, proses biopsi itu seperti apa sih dok? Kita anamnesis dulu dok. Pemeriksaan fisik, baru kita membutuhkan pemeriksaan penunjang dengan sidik tiroid. Kalau sidik tiroid itu Dr. Alvita yang jago. Iya. Ini bagaimana selanjutnya dok? Nah, kemudian kita akan melihat secara imaging. Jadi biasanya kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, dari ultrasonografi itu kita bisa tahu Mbak, misalnya nodul, itu nodulnya apakah dia tumor atau kista. Oke. Apabila nodulnya itu ke arah yang ganas, maka harus diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan biopsi. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Abdul apa saja jenis-jenis biopsi. Nah, biopsi itu kan ada dua, FNAB, fine needle aspiration biopsi, atau core biopsi. Dengan FNAB, kalau FNAB itu pakai jarumnya kecil, kayak jarum suntik lah seperti itu. Nah, itu yang diperiksa adalah selnya atau sitologi. Kalau core biopsi adalah dengan histopatologi jaringan yang diambil. Dan wajib hukumnya memakai USG. Wajib. Kalau misalkan kita sudah melakukan biopsi, misalkan pasien ini adalah benign, perlu dioperasi nggak? Nggak perlu, nggak wajib dioperasi gitu loh. Nah, mana yang disarankan untuk operasi? Misalkan dia folikuler atau curiga ganas maupun ganas. Sekali lagi saya juga mengencourage untuk para sobat Mandaya jangan takut kalau kita ada nodul tiroid karena sebagian besar merupakan nodul yang jinak dan tidak semua harus berakhir dengan operasi. Secara umum, sebagian besar adalah jinak. Tetapi berita baiknya tadi hanya sekitar 5% yang ganas. Di antara begitu banyak yang mempunyai nodul. Jadi jangan khawatir dulu kalau seandainya ada benjolan, tapi harus periksa ke dokter. Hai Sobat Mandaya, kita ketemu lagi di Life Health Podcast bersama dengan Mandaya Royal Hospital Puri bersama dengan saya Suraya Haq. Kali ini kita akan membahas seputar tiroid, di mana gejala yang paling umum ditemukan adanya benjolan di leher. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau sudah ada benjolan di leher. Nah, kondisi seperti itu seringkali membingungkan. Bahkan banyak yang mengatakan kalau benjolannya di leher itu seperti gondongan. Tentunya ini satu kondisi yang harus diperiksa kembali. Apakah memang akan menjadi lebih serius seperti dikatakan kondisi daripada kanker tiroid. Tentunya dalam hal ini saya akan menggali lebih dalam terkait dengan masalah benjolan di leher atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai nodul tiroid. Tentunya bersama dengan tim dokter Pusat Tiroid Mandaya Royal Hospital Puri. Ada Dr. Johannes Purwoto, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin. Kemudian Dr. Alvita Dewi, di sini adalah spesialis kedokteran nuklir, konsultan teranostik molekuler. Kemudian juga ada Dr. Abdul Rahman, subspesialis onkologi. Nah, ketiga dokter ini akan menjawab seputar permasalahan tiroid. Saya penasaran, ingin tahu lebih awal dulu sebetulnya kalau misalnya seseorang sudah merasakan ada benjolan dok di lehernya, apakah itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah tiroid? Ini menarik nih, ada benjolan di leher. Oke. Itu nodul tiroid atau bukan? Harus dilihat ada beberapa organ tadi, mulai dari kulit, apakah ada di kulit itu benjolan seperti itu? Kalau misalkan dari kulit mungkin kelihatan langsung. Kalau misalkan di bawahnya kulit itu ada lemak.
bisa jadi itu merupakan suatu lipoma. Atau ada lagi namanya kelenjar getah bening. Atau ada yang namanya paratiroid. Walaupun itu angkanya nggak terlalu banyak ya. Yang paling sering di antara itu adalah dua. Satu dari tiroid, yang kedua adalah di kelenjar getah bening. Itu yang paling banyak gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana membedakan apakah itu tiroid atau tidak. Nah, yang membedakan itu adalah pada saat misalkan pasien kita suruh untuk menelan. Nah, kita melakukan palpasi, meraba kelenjar benjolan tersebut. Kalau misalkan pada saat pasien itu ikut menelan dan bergerak ke atas, itu merupakan suatu kelenjar tiroid. Kalau kelenjar getah bening tidak ikut menelan. Jadi kalau melihat kondisi seseorang yang mengalami benjolan di leher, belum tentu dapat dikatakan apakah itu tiroid dengan beberapa penjabaran yang lainnya. Jadi artinya kalau misalnya Dr. Alvita menemukan pasien yang kondisinya dia memiliki benjolan di bagian leher, langkah pertama yang harus dilakukan ke dokter mana? Kadang-kala bingung gitu kan, mau ke dokter yang A atau dokter yang B, spesialisasi apa? Dari mulai dokter umum pun ya dok ya, sebenarnya kita sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik dasar kelenjar tiroid sehingga membedakan apakah benjolan yang dikeluhkan pasien atau pembesaran yang sering, dok leher saya membesar itu berasal dari tiroid atau bukan. Kemudian kalau dokter ingin mencari tahu lebih lanjut, apakah hanya sekedar kelainan struktural, jadi nodul atau benjolan itu kelainan struktural. Tetapi pada orang-orang dengan gangguan tiroid itu bisa punya juga kelainan fungsional. Dan bisa keduanya Mbak Soraya. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ultrasonografi yang paling basic. Dari situ nanti bisa ditentukan apakah memang keluhan yang disampaikan oleh pasien itu apakah benar nodul tiroid dan apakah ada kelainan lainnya seperti kelainan hiperfungsi atau hipofungsi, karena butuh pemeriksaan lanjutan untuk kita perlu menegakkan diagnosis yang pasti. Sekarang orang medical check up tuh udah termasuk USG leher kadang-kadang, walaupun belum tentu diperlukan ya. Atau pada waktu misalnya lagi pemeriksaan CT scan dada atau CT scan kepala untuk apapun keperluannya, atau MRI atau keperluan yang lain, sehingga pada waktu pemeriksaan itu ditemukan oh ada sesuatu di dalam leher yang belum tentu terlihat, belum tentu dirasakan, belum tentu ada keluhan. Nah itu 3 hal. Nah di antara 3 hal tersebut itu kalau ada benjolan di tiroid, secara umum kita sebutkan sebagai nodul. Atau bisa juga dibilang tumor. Tumor atau nodul itu bisa berarti nodul jinak alias tumor jinak atau nodul ganas alias kanker. Secara umum, sebagian besar adalah jinak. Kanker ada sekitar 5% dari semua benjolan. Tetapi kalau seandainya kita lihat, kita lakukan pemeriksaan USG pada semua orang secara acak gitu ya. Di antara orang-orang yang tidak bergejala, ternyata lebih dari separuhnya itu mempunyai suatu nodul atau benjolan di lehernya. Tetapi berita baiknya tadi hanya sekitar 5% yang ganas. Di antara begitu banyak yang mempunyai nodul. Jadi jangan khawatir dulu kalau seandainya ada benjolan, tapi harus periksa ke dokter. Jadi bagaimana ini kondisinya untuk membedakan jinak, ganas, kanker atau tidak kanker begitu? Nah, tentunya untuk mengatakan bahwa ini ganas, ini memang nggak mudah kalau tiroid gitu loh. Dibandingkan misalkan ada benjolan, mohon maaf, di payudara. Kita bisa melihat USG atau dengan mamografi, kita core biopsi, itu kemungkinan jinak atau ganasnya itu tinggi gitu loh. Maksudnya bisa jinaknya bisa 90%, ganasnya bisa 90%. Jarang abu-abu. Tapi kalau misalkan tiroid ini agak sumir kadang-kadang gitu loh. Tapi berita baiknya adalah walaupun dia kanker tiroid itu rata-rata itu baik. Baiknya maksudnya? Dia ada diferensiasinya tuh ada diferensiasi baik, diferensiasi buruk, dan tidak berdiferensiasi. Nah, dari 3 ini diferensiasi baik itu adalah 90%. Besar itu 90% baik. Yang kedua adalah yang diferensiasi buruk itu hanya 10-15%. Yang berikutnya adalah yang tidak berdiferensiasi. Yang kita sebut namanya anaplastik. Ini anaplastik itu begitu ada benjolan aja, itu di stadium 4. Tapi Tuhan Maha Adil gitu loh. Yang hanya anaplastik ini cuma hanya 1%.
Oke. Jadi nggak usah dipusingin gitu. Ya, ya. Biasanya itu agak agresif lah gitu loh. Oh, oke. Saya mau tanya, proses biopsi itu seperti apa sih dok, supaya kami juga yang di luar sana mengerti bahwa ada loh prosedur yang mereka harus mengetahui dengan jelas. Kita punya guideline ya dok ya, punya guideline. Indonesia pun ada perhimpunannya untuk tiroid asosiasi. Kalau misalkan ada di nodul tiroid, tentunya tadi dokter Alvita katakan tuh, kita anamnesis dulu dok. Ya, anamnesis itu pemeriksaan fisik, ini laki atau perempuan. Kemudian usianya berapa gitu loh. Karena itu faktor yang bisa kita menentukan nanti terapinya. Kemudian berapa lama benjolan itu timbul dan apakah ada kelenjar sebelahnya gitu. Setelah anamnesis baru kita pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik baru kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Baik itu dengan ultrasound atau nanti dengan sidik tiroid. Kalau sidik tiroid itu dokter Alvita yang jago. Iya. Gitu ya. Iya. Ini bagaimana selanjutnya dok? Nah, kemudian kita akan melihat secara imaging dari pencitraan. Untuk pencitraan non-radiasi biasanya kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, dari ultrasonografi itu kita bisa tahu Mbak, misalnya nodul, itu nodulnya apakah dia tumor atau kista. Oke. Karena selain nodul tuh ada yang namanya kista. Nodul itu isinya jaringan, daging, atau yang disebut dengan tumor. Tetapi kista adalah kantong yang berisi cairan, atau mungkin bahkan gabungan di antaranya, atau kita sebut dengan kista kompleks. Kemudian dari morfologi bentuknya, kita juga bisa tahu berapa sih jumlahnya, karena biasanya bisa lebih dari satu, bisa atau di kedua-duanya, atau bahkan di daerah yang disebut dengan ismus. Ismus itu adalah penghubung antara tiroid kanan dan tiroid kiri. Nah, di situ dari hasil USG bisa ketahuan informasi morfologinya. Nanti ada yang namanya skor TIRADS namanya. Jadi dokter USG itu membuat scoring system yang bisa memberikan perkiraan apakah nodul ini ke arah yang jinak atau ke arah yang ganas. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nanti memandu apabila nodulnya itu ke arah yang ganas dan ditambah mungkin tadi dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik ke arah ganas, maka harus diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan biopsi. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Abdul apa saja jenis-jenis biopsi. Nah, biopsi itu kan ada dua. Dengan jarum halus yang kita sebut dengan baja atau FNAB, fine needle aspiration biopsy, atau core biopsy. Nah, core biopsy ini kan nggak semua bisa mengerjakan karena kan mempunyai resiko yang lebih tinggi angka komplikasinya. Karena kan tadi struktur tiroid itu di leher itu banyak banget itu, ada trachea, ada saluran makan, esofagus, ada saraf di situ, ada pembuluh darah besar, arteri karotis. Nah, itu yang membuat core biopsy ini harus hati-hati gitu loh. Nah, bedanya apa antara core biopsy dengan FNAB? Kalau FNAB itu pakai jarumnya kecil, kayak jarum suntik lah seperti itu. Nah, itu yang diperiksa adalah selnya atau sitologi. Kalau core biopsy adalah dengan histopatologi jaringan yang diambil. Dan wajib hukumnya memakai USG. Wajib. Kenapa? Pada saat kita mau nembaknya itu, kita harus tahu ujungnya itu di mana. Karena di situ yang paling dekat adalah vena jugularis dan arteri karotis, pembuluh darah yang ke otak. Begitu kena kan bisa bahaya itu, bisa jadi bocor, pendarahan di situ. Atau kena saraf di situ nanti, nervus laryngeus. Nah, dari biopsi itu ada yang namanya Bethesda system yang kita anut nih di Indonesia. Apa itu? Jadi ada yang namanya non-diagnostik. Itu angka terjadinya keganasan antara 0 sampai 3% dikatakan tuh di teorinya. Kemudian yang kedua adalah benign, jinak dikatakan. Angka terjadinya keganasan adalah sampai 4%. Berikutnya adalah namanya aus. Aus itu atipia. Jadi posisinya dia di tengah-tengah nih, nggak jinak, nggak ganas dia. Bisa mengarah ke ganasan itu sampai hampir 15%. Berikutnya lagi adalah lesi folikuler. Nah, folikuler ini angka terjadinya keganasan adalah sampai kurang lebih sekitar 30%. 30%. Berikutnya lagi dia curiga ganas, suspicion of malignancy, itu sampai 60%. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah malignancy, itu hampir 90%. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan biopsi nodul tersebut, kita kumpulkan data-datanya, misalkan pasien ini adalah benign, perlu dioperasi nggak? Nggak perlu, nggak wajib dioperasi gitu loh. Tapi kalau misalkan benjolan ini walaupun jinak sudah
sampai besar sekali gitu kan, itu kan yang terakhir kosmetik namanya gitu ya, boleh dikerjakan itu atau mengganggu fungsi yang lain gitu loh. Atau kalau misalkan dia aus itu wajib nggak dioperasi? Nggak wajib, tapi bisa kita ulang. Berapa lama itu? 2 sampai 3 bulan kita ulang. Nah, mana yang disarankan untuk operasi tadi tuh? Misalkan dia folikuler atau curiga ganas maupun ganas. Tapi kembali lagi nih, misalkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, USG ke arah ganas, FNAB-nya ke arah jinak. Ini kan berarti kan ada yang ketidaksinkronan gitu loh. Nah itu bisa kita diskusikan kepada pasien gitu loh. Apakah mau diterapi dengan obatan dengan supresi, dengan obat-obatan, atau dengan operasi. Kembali lagi, karena bagaimanapun yang akan menentukan setuju atau tidaknya adalah pasien. Sekali lagi saya juga mengencourage untuk para sobat Mandaya jangan takut kalau kita ada nodul tiroid karena sebagian besar merupakan nodul yang jinak dan tidak semua harus berakhir dengan operasi. Oke. Di Mandaya sendiri punya Center Kedokteran Nuklir pengobatan tiroid, Dok. Nah, tanpa itu yang operasi. saya mau tanya. Iya. Artinya ada perkembangan di kedokteran nuklir itu sendiri bagaimana pengobatan yang dilakukan untuk pasien khususnya untuk nodul tiroid itu. Betul. Tadi juga saya sempat singgung bahwa kelainan tiroid secara garis besar merupakan kelainan yang morfologi, bentuk, ya bisa pembesaran difus atau nodul, tapi juga ada kelainan fungsi yang orang sebut dengan hipertiroid, hipotiroid. Kalau hiper kan berlebihan, hipo itu kurang hormonnya atau hormonnya normal. Jadi satu pasien itu bisa hanya punya kelainan morfologi, cuma nodul aja tapi hormonnya normal. Tapi juga ada pasien yang punya kelainan bentuk morfologi nodul tapi dengan kelainan hormonal. Hormonnya juga. Ya, nah itulah yang perlu kita pastikan dengan pemeriksaan thyroid scan namanya. Dengan thyroid scan kita bisa menentukan apakah keadaan hipertiroid ini disebabkan oleh si nodul atau jaringan di sekitarnya yang bukan nodul. Karena nanti akan menentukan apa tata laksana selanjutnya. Kalau si nodul ini ternyata menghasilkan hormon, nah bisa kita pun terapi dengan terapi kedokteran nuklir. Karena ketika nanti kita berikan radioaktif yang mirip dengan obat sidik tiroid, nanti dia akan mematikan nodul tiroid yang menghasilkan banyak hormon. Sehingga keluhan terkait nodulnya akan mengecil, keadaan hormonnya pun akan normal. Jadi itu yang bisa kita berikan di kedokteran nuklir untuk nodul-nodul yang hiperfungsional. Ada efeknya tidak ketika seorang pasien mendapatkan terapi nuklir? Iya. Karena istilah nuklir ini untuk masyarakat sesuatu yang sifatnya belum ya. memasyarakat. Pasti orang berpikir bom gitu ya, Mbak. Banyak kan orang, dok ini saya mau dibom atau diapain. Jadi kedokteran nuklir itu sifatnya targeted terapi. Ya, jadi dia spesifik, Mbak Soraya. Jadi kalau kita mau nembak itu tembakannya tepat di targetnya, itu spesifik. Ya, jadi nggak asal nembak mana yang kena gitu ya. Jadi kita tes dulu dengan thyroid scan nih. Ketika ada tangkapan, dan nanti kalau kita bisa lihat di gambar thyroid scan kita ini, kita tahu nih ketika kita memberikan suatu obat radiofarmaka, kemana obat ini akan masuk, itu semua tercipta di pencitraan kita. Baru kita nantinya pada saat terapi kita menggunakan obat yang memang akan menimbulkan terapeutik atau efek kalau misalnya ablasi ya, jadi mematikan sel tiroid di situ. Karena memang sel di tiroid di situ tidak normal, karena dia masuk hanya ke target yang memang kita tuju. Jadi justru, tidak kemana-mana begitu ya. Betul, justru tujuan kita adalah mematikan sel-sel yang abnormal itu semaksimal mungkin, itu sehingga akibat dari sel-sel abnormal dalam hari ini sel-sel tiroid yang menghasilkan banyak hormon, yang menimbulkan pembesaran nodul tiroid ini bisa dimatikan. Wow, canggih ya, hebat. Kok bisa begitu ya dok ya cara kerjanya? Memang ini penemuan teknologi dari nuklir ini sudah lama dilakukan di Rumah Sakit Mandaya. Mungkin kalau orang-orang di sini awam ya dengan kedokteran nuklir, tapi sebenarnya terapi yang kita sebut dengan terapi ablasi atau radioaktif iodine ini sudah digunakan dari tahun 1942. Ih, kita ketinggalan. Iya, 1942 dan pasien pertama yang kita berikan dengan RAI itu adalah orang yang punya hipertiroid, kemudian ternyata ketahuan kanker tiroid. Wow. Dan sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya dan sembuh dengan pengobatan iodium radioaktif. Oke. Gitu. Sangat menarik.